Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, puji syukur kami aturkan kepadamu atas rahmat yang selalu kami terima, entah dalam pengalaman kepahitan ataupun dalam pengalaman kebaikan, keindahan. Kami tetap bersyukur kepadamu. Karena itulah yang dilakukan oleh Putramu Yesus, selalu bersyukur dalam segala sesuatu. Bantu kami ya Bapa untuk belajar selalu bersyukur. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, bacaan pertama dari kitab Pengkhotbah hari ini sangat menarik sebetulnya. Ada waktu segala-galanya. Waktu makan, waktu tidur, waktu doa, waktu berdoa rosario, waktu diam, waktu hening. Semua ada waktunya. Dan itu berarti bagi kita bahwa kita perlu menggunakan waktu itu dengan sungguh-sungguh, dengan konsentrasi, dengan penuh, dengan kesungguhan hati. Ya. Kita harus belajar untuk now and here, sekarang dan di sini. Tidak hidup dari masa lalu dan tidak hidup juga dari masa depan. Sekarang ini, detik ini juga. Dan itu bukanlah yang mudah. Karena sekarang ini, now ini, rahmat itu terjadi sekarang. Kita tidak hidup dari masa lalu, kita tidak hidup dari masa depan, tapi kita hidup sekarang ini. Sejujurnya saya sendiri juga belum berhasil menemukan ya atau menghayati kesekarangan ini dengan 100% total. Karena setiap kali saya melakukan atau kita melakukan sesuatu sekarang ini, kita selalu teringat ke masa lalu. Kita selalu teringat ke masa depan, cemas akan masa depan. Ya, takut akan masa lalu. Dan itulah yang membuat kita tidak mampu, tidak mendapatkan rahmat demi rahmat. Karena di saat sekarang inilah waktu kita, berikan diri kita sekarang ini, detik ini juga. Maka mari kita mohon rahmat supaya kita dapat menggunakan sekarang ini, waktu sekarang ini dengan sungguh-sungguh. Itu yang pertama yang mau saya sampaikan. Dan kita harus berjuang, sama sekali sungguh-sungguh berjuang untuk memberikan diri kita yang terbaik. Sekarang ini juga, detik ini juga. Now and here. Hic et nunc, sekarang dan sekarang. Ya. Yang kedua, Injil hari ini kita bisa melihat bahwa Yesus berdoa sendirian. Dan ketika dia selesai berdoa, para murid datang dan Yesus bertanya, siapakah aku ini menurut engkau? Para saudara, ada yang mengatakan Elia, salah seorang nabi. Ya. Dan kemudian ketika mereka ditanya oleh Yesus, menurut kalian yang telah mengikuti Yesus selama beberapa lama, siapakah aku ini? Dan Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Tetapi Yesus mengatakan Mesias itu adalah Mesias yang harus menderita, yang harus mengalami penghakiman, bahkan dibunuh, dan kemudian bangkit lagi. Para saudara, ini juga bagian yang tidak mudah sekali lagi, bahwa untuk bertemu dengan Yesus, ya, kita harus menderita. Penderitaan, pengakuan akan siapakah Yesus itu bagi kita adalah harus personal. Ya, harus personal. Kita butuh orang lain juga bersama-sama, tetapi lebih daripada itu, pengalaman kita akan Yesus, pengenalan kita akan Yesus, siapakah Yesus itu sesungguhnya. Sekali lagi para saudara, dibutuhkan suatu pengenalan dan penghayatan yang mendalam, siapakah Yesus itu bagi kita. Kita tidak bisa memakai pendapat, memakai apa yang orang lain pikirkan, tetapi saya yang juga harus belajar ngerti siapakah Tuhan Yesus itu bagiku. Kita butuh memang pengenalan dari orang lain.
siapakah Yesus. Tetapi lebih daripada itu, Yesus bagiku adalah siapa. Harus menjadi suatu perjumpaan. Hidup bersama Yesus merupakan suatu perjumpaan, suatu pengenalan, suatu pemahaman yang dalam. Siapakah Yesus itu bagiku. Semoga kita yang terus mengikuti Yesus semakin lama harus semakin mengenal siapakah Yesus itu. Engkau adalah Mesias, kata Petrus. Karena itulah maka Petrus dijadikan pemimpin para rasul, karena dia adalah seorang yang berani mengakui, berani mengikuti Yesus, berani menyelami Yesus. Siapakah Yesus itu bagiku. Itulah sebabnya saya duga dan saya kira bahwa Petrus adalah orang yang mengenal Yesus dengan benar, dengan baik. Pada tempat lain, Yesus mengatakan kepada Petrus, Bapalah yang mengatakan melalui mulutmu siapakah aku itu. Meskipun kesadaran itu bukanlah sesuatu yang gampang untuk mengenal Yesus. Semoga kita semua mengenal Yesus secara pribadi, lewat penderitaan, lewat kesulitan, lewat kekurangan dan kelemahan. Tuhan memberkati Anda semua, memberkati kita semua supaya kita sungguh-sungguh mengenal Yesus dengan benar dan baik. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.